Seorang wanita demi mendapatkan pacar sahabatnya, tega mendorong sahabatnya dari tebing. Sahabatnya yang tak waspada, terjatuh berputar terhempas ke dasar tebing ratusan meter. Wanita itu gembira menatap ke bawah, melihat sahabatnya tergeletak tak bergerak di tanah. Ia senang. Sekarang, selama kematian itu dipastikan, tak ada yang tahu dialah pelakunya. Namun tak disangka, saat ia turun, mayat yang tergeletak di tanah sudah tidak ada, hanya tersisa kalung berlumuran darah. Wanita itu sangat marah, betapa kuatnya nyawa si jelek itu, jatuh seperti itu pun belum mati. Sementara itu, si adik lebih dulu bersembunyi di hutan, dan akhirnya ia melihat jelas siapa sebenarnya sahabatnya. Wanita itu menyadari ada tidak beres. Jika adik itu berhasil melarikan diri dan melapor polisi, semua kejahatan pembunuhan ia lakukan akan terbongkar. Ia menenangkan diri, mengambil senapan berburu, mengisinya peluru. Hari ini bagaimanapun, ia harus menemukan si adik. Jika melarikan diri, danau di tengah akan dilewati, si adik akan ada di sana. Benar saja, dengan bantuan kaca pembesar, ia menemukan si adik mendayung perahu, bersiap melarikan diri. Melihat itu, Lisa gawat dan segera mengejar. Ia mengambil senapan berburu dan menembak 2 kali ke arah si adik. Namun karena jaraknya terlalu jauh, tembakannya tidak mengenai sasaran. Lisa pun marah menghentakkan kakinya. Saat itu juga, ia melihat perahu kecil di sampingnya, lalu terpikir sebuah cara. Ia duduk di atas perahu, lalu mendayung sekuat tenaga. Melihat Lisa, si adik ketakutan, hanya ingin segera melarikan diri. Tapi dengan luka parah, mana mungkin ia bisa menandingi Lisa. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, mempercepat laju perahu, berteriak, "Tolong lepaskan aku, kita sudah bersahabat 20 tahun. Namun Lisa malah tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Persahabatan omong kosong apa itu? Bagiku, hanya uang yang paling berharga. Pacarmu sangat kaya, aku menginginkannya, jadi kamu harus mati." Lisa semakin mendekat, hampir menabrak, sementara ia terus mendayung. Detik berikutnya, perahunya menabrak bagian belakang perahu. Adik perempuan itu segera mengambil dayung untuk melawan, tapi Lisa melompat dan langsung naik ke perahu lawan. Dia berusaha melawan, tapi bukan tandingan Lisa. Dalam sekejap, dayungnya direbut. Lisa berteriak, "Masih mau melawan? Terima nasibmu mati." Lisa mengangkat pisau dan mengancam, "Jangan bikin masalah lagi. Di tempat ini masih ada keluarga lain. Kalau ribut seperti ini, nanti kita bisa ketahuan." Adik perempuan itu tak percaya. "Kamu mau membunuhku? Masa aku harus duduk diam menunggu saja?" Baru saja dia selesai bicara, tetangga laki-laki muncul di tepi sungai. Melihat mereka ribut, dia bertanya butuh bantuan. Begitu adik perempuan itu mendengar, inilah kesempatan yang ditunggu. Dia ingin menjawab, tapi diancam Lisa agar tidak bicara. Lisa dengan tenang berkata, "Adikku kram, kami lihat pemandangan lalu pulang." Karena jaraknya jauh, tetangga tidak melihat luka adik perempuan. Dia mempercayai ucapan Lisa. Keesokan harinya, dia melepaskan tali di tangan adik perempuannya, lalu menyiapkan sarapan terakhir yang lezat. Di meja makan, dia berkata, "Tidak apa-apa, jangan takut. Kita sudah bermain bersama 20 tahun. Masih ada rasa persaudaraan. Aku akan membiarkanmu makan kenyang dulu, sebelum berangkat. Nanti aku akan langsung mendorongmu ke bawah tebing. Tidak akan sakit." Adik perempuan itu meraba luka berdarah di tubuhnya. Putus asa. Melarikan diri pun tak mungkin. Lisa berkata pada adiknya, "Aku ke atas sebentar ambil sesuatu. Kamu cepat habiskan makananmu, agar bisa berangkat." Namun, adik perempuan itu tak sengaja menemukan rahasia Lisa. Di kepala beruang, ada kotak besi berisi kalung persis miliknya, yang dulu diberikan Lisa. Saat ia bingung, Lisa masuk, membuatnya terkejut. Lisa tak lagi menyembunyikan, mengaku bertahun-tahun membunuh orang. Setiap suka pria, ia bunuh pacarnya demi asuransi dan merebutnya. Adik perempuan itu tak percaya, sahabatnya ternyata seperti itu. Namun kini ia baru tahu, terlambat. Lisa mulai menjalankan rencananya, mengemudikan mobil, bersiap mendorong adik perempuan itu ke jurang. Kali ini, adik perempuan itu tidak lagi penakut, siap melawan balik. Wanita membalas dendam pada sahabatnya, nekat menusukkan jarum suntik ke lehernya. Sebelum lawannya bereaksi, dia melompat keluar mobil. Lisa merasakan sakit luar biasa, tapi adiknya lupa kalau dia kejam. Luka kecil ini bukan masalah baginya, namun saat melihat itu obat bius, Lisa sadar ada masalah besar. Langsung memacu kecepatan 120 mil per jam, mengejar adiknya. Dia terus berlari kencang di hutan. Keduanya memulai kejar-kejaran kecepatan dan adrenalin, tapi tak lama kemudian, jalan di depan buntu. Si adik berdiri di tepi tebing berteriak histeris, sementara Lisa mendekat perlahan dengan pisau di tangan. Melihat wanita kejam di depannya, si adik ketakutan dan terus mundur, hampir terjatuh ke bawah. Tak disangka, tiba-tiba Lisa tampak aneh. Tubuhnya mulai goyah, bahkan berdiri tak sanggup, dan akhirnya ia pingsan. Obat bius adik mulai bereaksi. Melihat Lisa tergeletak, ia terpaku, bingung harus berbuat apa. Sadar, ia segera mengambil pisau dan mendekat. Ia ingin membunuh Lisa, tapi hatinya berat. Jika membunuh Lisa, ia sendiri akan jadi pembunuh. Setelah berpikir, ia tak tega. Saat Lisa pingsan, ia segera mengemudi dan melarikan diri. Di perjalanan, ia berteriak, membenci diri karena tak sanggup, membenci diri karena harus alami ini. Tiba-tiba ia sadar ada yang tak beres. Jika Lisa tak mati, ia akan dibunuh. Setelah berpikir, Xiaomei kembali. Namun di tepi tebing sudah tak ada siapa-siapa. Lisa sudah lama menghilang tanpa jejak. Xiaomei sadar ia terlambat, segera bergegas ke pondok kayu. Karena Lisa diabetes, ia suntik 2 kali sehari. Sudah lama tak kembali, pasti ia sangat kesakitan. Maka Xiaomei memutuskan berinisiatif. Daripada menunggu diserang, lebih baik menyerang dulu. Saya menyalakan musik, berharap menarik perhatian Lisa, mengambil senapan dan berjaga di depan pintu. Yakin Lisa kembali. Menjelang malam, Lisa benar-benar datang. Ia
masuk pondok kayu itu diam-diam. Saat itu juga, Xiaomei bergerak cepat, menodongkan senapan ke belakang kepala Lisa. Lisa langsung mengangkat tangan tanda menyerah. Ia memerintah Lisa pindah ke tengah ruangan, lalu galak berkata, "Berlutut, tangan di atas kepala." Lisa tenang berkata, "Senapan itu 50 tahun tak dipakai, mungkin usang." Adik perempuannya jelas tak percaya, tapi dia terus mengancam, "Lalu kamu tembak." Dia ragu-ragu. Pada titik ini, Lisa melanjutkan, "Kamu tidak pandai membunuh orang karena tidak bisa." Setelah berkata demikian, dia bergegas dan mendorong adiknya ke tanah. Sebelum lawannya bereaksi, dia cepat berlari ke lantai 2. Adiknya mengejar sambil membawa pistol, dan si bodoh itu benar-benar kehilangan kendali. Begitu sampai di atas, Lisa muncul di belakangnya. Terdengar tembakan, dan dalam sekejap mereka berdua bergulat, membuat kabin kecil berguncang. Tak lama kemudian, Lisa turun dengan wajah penuh darah, jelas sekali dia yang menang. Kali ini, Lisa tak beri adiknya kesempatan lari. Ia langsung seret ke tepi tebing. Begitu adiknya buka mata, Lisa tendang hingga jatuh dari tebing. Setelah berguling, adiknya benar-benar tak bernapas. Kali ini benar-benar mati total. Setelah kembali ke kabin, Lisa pura-pura sedih dan menelepon polisi, mengatakan sahabatnya jatuh dari tebing. Ia menangis terseduh, melapor sambil berpura-pura sinyal ponselnya buruk. Terlalu banyak berbohong, sampai dirinya sendiri jijik. Dia buru-buru ke kamar mandi dan muntah. Ternyata diabetesnya kambuh. Lisa masuk kamar dan menyuntikkan obat ke dirinya. Namun saat itu, dia melihat laptop di atas meja yang setengah terbuka. Setelah dibuka, isinya adalah video-video adiknya. Dia mengambil sebotol racun dan berkata, "Kamu tidak menyangka, kan? Aku sudah menukar obatmu dengan ini, dan resep penawarnya hanya ada di kepalaku. Jika aku mati, penawarnya juga akan hilang. Hanya butuh setengah jam, kamu akan mati karena racun ini." Lisa panik. Dia menutup laptop dengan marah. Tubuhnya gemetar, dan dia mencium botol obat itu. Baunya aneh. Satu-satunya jalan hidup Lisa sekarang adalah mencari adiknya. Dia berlari sekuat tenaga, terus berdoa agar adiknya jangan sampai mati. Namun kenyataan berkata lain. Waktunya tak cukup, dan akhirnya dia roboh di semak-semak. Racun bereaksi, Lisa berjuang kesakitan, tak lama kemudian dia tak bergerak. Fakta membuktikan, kejahatan pasti berbalik pada pelakunya.